Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini masih bertemu dengan Bu Susan untuk membahas tentang perubahan sosial. Materi ini berhubungan dengan bentuk perubahan sosial. Materi ini sebagai kelanjutan dari materi sebelumnya atau pekan lalu yang berkaitan dengan faktor penyebab dan faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk menjelaskan bentuk perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan dampak perubahan sosial, baik itu positif maupun negatif. Selanjutnya di sini kita akan mulai dengan materi yang pertama, materi pokok yang pertama yaitu bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial di sini dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan waktu, proses, dan dampaknya. Kita akan beralih yang pertama pada bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu. Terbagi menjadi 2, yaitu evolusi dan revolusi. Untuk evolusi sendiri, ini adalah suatu perubahan yang berisi dengan rentetan perubahan-perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat dan sifatnya lama. Terjadi dengan sendirinya, kemudian biasanya hanya menyesuaikan diri untuk memenuhi kebutuhannya ataupun keadaan dalam masyarakat itu sendiri. Contoh dari perubahan berdasarkan waktu ataupun evolusi ini, yang pertama adalah perubahan pada suku anak dalam yang sekarang ini sudah mulai menerima pendidikan. Kemudian beralihnya masyarakat dari penggunaan minyak tanah ke gas. Perubahan masyarakat dari minyak tanah ke gas ini cukup lama juga, karena dulu ada suatu pandangan dalam masyarakat jika menggunakan gas maka banyak kesulitan yang justru mereka dapatkan, mulai dari biayanya yang mahal, kemudian takut bahaya dari gas itu sendiri yang mudah meledak, kemudian mencarinya tidak mudah, kemudian mereka harus membeli tabungnya terlebih dahulu dan tidak bisa untuk memasangnya. Nah, pandangan-pandangan tentang kesulitan-kesulitan ini akhirnya membawa mereka pada suatu sedikit penolakan pada masa itu, sehingga mereka sulit sekali untuk bergeser dari minyak tanah. Barulah ketika minyak tanah itu susah untuk didapatkan, mereka mulai beralih ke gas. Nah, kemudian ada perubahan dari berburu dan kehidupan yang nomaden itu menjadi menetap. Itu juga prosesnya tidak sebentar, itu memerlukan proses yang lama, dan ini bisa dikategorikan suatu perubahan yang sifatnya evolusi. Kemudian untuk teori evolusi ini ada 3, yaitu dari Auguste Comte, unilinear, yang memandang bahwa manusia dan masyarakat beserta kebudayaannya akan mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan tertentu. Mereka akan menuju suatu tahapan, tetapi prosesnya itu berbeda-beda, ataupun prosesnya itu tidak bisa ditentukan, tidak bisa diatur, karena mereka sifatnya menyesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian universal theories dari Herbert Spencer, dan yang terakhir adalah multilinear theories dari of evolution. Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan waktu tadi, kalau ada evolusi pasti ada revolusi. Revolusi ini adalah perubahan sosial yang terjadi secara cepat dan biasanya berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan ataupun mempengaruhi sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat. Revolusi ini dapat terjadi dengan rencana ataupun tanpa rencana. Contohnya adalah revolusi industri, revolusi Meiji, kemudian perubahan dalam bidang telekomunikasi seperti yang terjadi pada masa sekarang ya. Nah, syarat revolusi sendiri yang pertama adalah keinginan mengadakan perubahan. Adanya pemimpin dalam melakukan perubahan, pemimpin yang diharapkan dapat menampung keinginan masyarakat untuk dijadikan program ataupun arah gerakan dan tujuan yang dicapai, serta ada momentum untuk
mengadakan revolusi atau perubahan ini. Kenapa revolusi ini memiliki syarat sedangkan untuk evolusi ini tidak memiliki syarat? Ini berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari revolusi ini, yaitu berkaitan dengan perubahannya sendi-sendi kehidupan, sehingga ketika seseorang ataupun suatu pemerintahan itu ingin melakukan yang namanya revolusi ataupun ingin terjadi suatu perubahan yang sifatnya besar-besaran, cepat, maka mereka harus mempertimbangkan ataupun harus ada syarat yang tertulis di sini seperti ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke perubahan berdasarkan dampak. Ini ada dua juga, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Untuk perubahan kecil sendiri, ini diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada struktur sosial namun tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Jadi ini tidak terlalu menimbulkan suatu kegoyahan dalam masyarakat ataupun perubahan-perubahan dalam masyarakat itu sendiri. Nah, contoh di sini Bu Susan mencontohkan dengan model pakaian. Model pakaian hampir setiap waktu itu berubah, tetapi itu tidak mempengaruhi hal-hal yang di dalam masyarakat, misalkan lembaga-lembaganya seperti itu. Kemudian perubahan besar dalam masyarakat, ini perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaganya. Contohnya adalah urbanisasi. Nah, ini Bu Susan kenapa contohkan urbanisasi? Karena urbanisasi masyarakat dari masyarakat desa ke kota ataupun misalkan masyarakat yang kemudian datang ke Jakarta itu biasanya menimbulkan permasalahan-permasalahan yang kompleks di Jakarta dan membawa perubahan yang besar juga bagi masyarakat Jakarta, misalkan banyaknya kemiskinan, pengangguran, kemudian lingkungan kumuh dan pencemaran lingkungan seperti itu. Kemudian perubahan berdasarkan proses, ini dibagi menjadi dua, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan yaitu perubahan yang telah direncanakan oleh pihak-pihak yang ingin mengadakan perubahan dalam masyarakat atau agent of change, yaitu pihak-pihak yang ingin mengadakan perubahan ini disebut agent of change ya. Kemudian contoh perubahan yang direncanakan adalah KB ini, Bu Susan sudah mencontohkan, ayo ikut KB, 2 anak cukup. Nah, untuk mengendalikan jumlah penduduk yang ada dalam masyarakat ataupun di Indonesia ini, pemerintah sudah meluncurkan KB ini agar masyarakat itu mampu mengendalikan jumlah anaknya, mengganti pemikirannya bahwasanya banyak anak banyak rezeki menjadi banyak anak nanti biaya hidupnya juga tinggi, sehingga lebih baik mengatur jumlah anak yang ingin dimilikinya. Nah, perubahan yang selanjutnya adalah perubahan yang tidak direncanakan, yaitu Bu Susan mencontohkan di sini adalah telekomunikasi, karena ini berada di luar jangkauan masyarakat dan biasanya menyebabkan timbulnya akibat yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Ini sudah terlihat nyata dalam masyarakat ya, bahwasanya telekomunikasi itu sering dimanfaatkan oleh anak muda. Tidak jarang ya, maksudnya tidak semuanya, tetapi tidak jarang ini sering disalahgunakan oleh beberapa oknum yang kemudian mengakibatkan kerugian ataupun hal-hal yang tidak diinginkan dalam masyarakat seperti itu. Nah, kita beralih ke materi yang kedua, yaitu dampak perubahan sosial. Dampak perubahan sosial ini terbagi menjadi dua, dampak positif dan negatif. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang dampak positifnya terlebih dahulu, dimulai dari produktivitas manusia semakin tinggi. Nah, ini jelas sekali untuk produktivitas manusia semakin tinggi karena berkaitan dengan terciptanya mesin-mesin ataupun ditemukannya mesin-mesin, ditemukannya alat-alat teknologi yang mendukung produktivitas
manusia sehingga mereka mampu menciptakan barang-barang secara lebih banyak dan lebih berkualitas. Kemudian integrasi sosial semakin meningkat, kualitas individu semakin baik. Ini kaitannya dengan kesehatan. Jadi perubahan sosial ini juga membawa dampak bagi kesehatan, di mana banyak alat-alat kesehatan yang sekarang sudah canggih, banyak yang membuat manusia itu menjadi lebih sehat, menjadi lebih terjaga imunnya, seperti itu. Mobilitas sosial pada masyarakat terbuka semakin cepat, ini kaitannya dengan pendidikan. Kemudian pola pikir manusia semakin berkembang. Nah, selanjutnya ada dampak positif, ada dampak negatif. Ini berkaitan dengan peningkatan angka kemiskinan, jumlah pengangguran semakin tinggi, meningkatnya angka kriminalitas, memicu konflik sosial, individualitas semakin meningkat, pencemaran lingkungan, dan permasalahan pada budaya baru. Nah, ini Bu Susan hanya akan membahas tentang nomor 7 saja, yaitu permasalahan pada budaya baru. Permasalahan perubahan sosial menimbulkan permasalahan pada budaya baru, yaitu ada 3. Di sini ada anomi, culture lag, kemudian mestizo culture. Anomi sendiri adalah keadaan masyarakat tanpa pegangan mengenai hal yang baik ataupun yang buruk. Jadi di sini Emil Durkheim itu mengemukakan bahwasanya keadaan anomi itu bisa disebut dengan tidak ada norma dalam masyarakat. Maksudnya itu bukan tidak ada aturan, tetapi ada di sana itu aturannya menjadi seperti kabur karena norma lama ataupun aturan-aturan yang sebelumnya itu ditolak. Namun norma baru yang datang ataupun aturan-aturan yang mau diberlakukan itu ternyata belum dipatenkan, sehingga masyarakat menjadi bingung. Masyarakat tidak mempunyai pegangan lagi mana aturan yang mau mereka pakai dan mana aturan yang mereka mau tinggalkan. Kemudian permasalahan pada budaya selanjutnya adalah culture lag, yaitu ketimpangan budaya atau kondisi di mana unsur-unsur kebudayaan tidak berkembang bersamaan. Salah satu berkembang dan yang lainnya tertinggal. Ini bisa dicontohkan dengan perubahan teknologi yang ada dalam masyarakat. Misalkan di dalam masyarakat itu ada loh, tidak jarang orang mampu, masyarakat desa ya ini, misalkan orang mampu membeli kulkas, tapi mereka ternyata tidak bisa menggunakannya ataupun mengimbangi penggunaannya. Bahkan mereka ada yang kemudian menjadikannya lemari pakaian ataupun lemari piring ataupun hal-hal yang lainnya. Kemudian culture lag ini bisa dicontohkan dengan penggunaan telepon seluler juga bisa. Jadi mereka memiliki telepon pintar, tetapi mereka tidak bisa menggunakannya hanya sebatas untuk telepon ataupun bertukar pesan saja, padahal di dalamnya itu bisa dikembangkan untuk bekerja, untuk melakukan aktivitas lainnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah mestizo culture atau proses percampuran unsur kebudayaan yang memiliki warna dan sifat yang berbeda, sehingga kadang hanya meniru bentuk tetapi tidak mengerti arti sesungguhnya. Hal ini mendorong ataupun mengakibatkan masyarakat ini cenderung untuk memiliki hedonisme yang tinggi. Mereka melakukan konsumsi yang berlebihan dan biasanya pemborosan seperti itu. Nah, begitu saja yang hari ini bisa Ibu sampaikan berkaitan dengan bentuk perubahan sosial, dan kesimpulan pada materi pembelajaran hari ini adalah perlu diingat bahwa setiap perubahan sosial hakikatnya akan membawa dampak positif dan negatif. Keduanya saling beriringan namun berbeda dalam tingkatannya. Jadi
setiap perubahan sosial itu tidak hanya membawa pada satu dampak saja, yaitu positif ataupun negatif, karena mereka akan saling beriringan, karena semuanya akan membawa suatu bentuk perubahan yang menimbulkan kegoyahan di dalam masyarakat, baik itu kegoyahan yang positif maupun negatif. Cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa please like and subscribe ya. Thank you.